Overcomer itu seperti Gideon yang penuh dengan tembok, ketakutan untuk saudara bisa kalahkan pagi hari atau siang hari ini. Coba kita sebelum ke Roma tadi, kita buka dulu Gideon di Hakim-Hakim 6. Ya, ayat 11. Ada sebuah peristiwa yang dahsyat di sini sebenarnya. Saya yakin di gereja ini nggak ada yang keluar saat dilahirkan atau dikeluarkan langsung pede. We born with sin. Betul ya saudara ya? Kita lahir dengan apa yang namanya dosa. Nah ini apa yang terjadi di Overcomer sebenarnya sangat mirip dengan Gideon. Tapi ini bukan cuma sekedar peristiwa biasa. It's more than that. Kalau Anda selama hidup Anda melarat, terus tiba-tiba ada orang berkata that you are rich, kamu kaget gak? Kaget. Nah ini yang terjadi dengan Gideon. Ini adalah peristiwa cintanya Tuhan kepada seorang Gideon yang penakut sekali. Dan selalu ragu, tandanya minta banyak Gideon. Untuk dipanggil Tuhan tandanya apa? Dan Tuhan kasih semua tandanya. Dan saya bersyukur Allah kita adalah Allah yang hidup. So don't act pada waktu saudara datang ke gereja Overcomer and kamu saudara bertingkah seperti seolah-olah Tuhan itu mati. No, God is not dead. God is alive. Turn to your neighbor, katakan God is alive. He is alive. Nah di ayat 11 dikatakan begini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abiezer, sedang Gideon anaknya, si pengecut itu, seperti saya, dan mungkin mostly dari kalian, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi Midian. Ini yang luar biasa ayat 12-nya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Hai engkau pengecut." Oh, no. Salah ya? Dasar mungkin Anda di malaikat berkata, gitu aja kok nggak bisa. What he say? Saya minta handphone saya. Dia berkata, first word yang menggetarkan jiwa dan semua benteng ketakutan dia. Dikatakan apa? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. The hell shock. Saya pas ngomong ini merinding ya saudara. Karena kemarin pada waktu saya dapat pesan Tuhan, sebuah vision kemarin di ruang doa saya nangis sama Tuhan. Saya berkata, kita ini seringkali suka lupa bahwa peristiwa heaven invasion is not about sebuah peristiwa merinding yang ditujukan bagi orang Kristen. Ternyata is more than that. Tuhan menemukan ada banyak Gideon di dalam hidup kita dan hidup saya dan saudara. Bayangin orang pertama malaikat Tuhan disend oleh Bapa di surga dan dikatakan Tuhan menyertai engkau. Berapa banyak seringkali pada waktu Midian menguasai Gideon dia berkata, Tuhan mana ya? Kok hidupnya nggak berubah-berubah ya? Mungkin Anda berkata, kok saya nggak kemana-mana ya? Tapi ternyata Alkitab terjelas, katakan saya ulangin and repeat sekali lagi. Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah perkasa, gagah, mighty valor kata Inggrisnya. Dan itu adalah tanda kutip, adalah hadiah terbesar sebelum kemenangan atas Gideon. Kemenangan atas namanya Midian, dia menangkan dulu mental, pikiran dan hati Gideon, that God is not dead. Nah, ada sebuah penglihatan, ada hubungannya dengan ayat ini. Dikatakan gini, saya melihat jelas seketika ada Tuhan Yesus berdiri di sebuah gua yang ada di bukit batu yang tinggi sekali. Tuhan Yesus tersenyum dan seketika mengangkat kedua tangannya dan berkata, Overcomer adalah saya dan saudara, aku datang memanggilmu keluar dari setiap gua ketakutanmu.
Kalau saya baca penglihatan, saya tidak pernah berkata itu lu, itu saya, itu Anda, itu saya. Makanya saya nangis karena saya melihat diri saya. Bayangin orang yang selama ini pecundang, tiba-tiba Tuhan kirim malaikatnya dan berkata, you mighty valor of God and I'm be with you. It's like, coba bayangin peristiwanya, this something, saudara. Siapa di sini yang pernah jadi pecundang? I'm in. Terus tiba-tiba Tuhan datang kepada saudara berkata, you're my mighty valor. Like, wah, me? Matematika 6. Kalau Dandi pernah cerita, matematikanya gak pernah lebih dari 4 katanya. Ternyata mighty valor-nya di praise and worship. Setan tuh selalu ngarahin mata kita kepada yang kita gak bisa. He always, itu udah satu-satunya cara hell break the loose deh. Makanya saya berkata neraka itu punya suara loh. Makanya neraka yang pertama dikalahkan dalam hidup Gideon adalah God is be with you. Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani, kata Alkitab. Padahal kenyataannya, fakta matanya, apa yang terjadi? Dia mengirik gandum di tempat anggur agar tersembunyi bagi orang. That's the fact. Dan di sini di penglihatan katakan gini, aku datang memanggil kamu keluar overcomer dari setiap gua ketakutanmu. Ketahuilah bahwa akulah pembelamu. Akulah yang meneguhkanmu. Bangkitlah pahlawanku yang gagah perkasa. Aku sendiri yang menghancurkan setiap gua ketakutan yang mau perbudakan di tengah kalian. Perbudakan pinjol. Ada satu guru sampai bunuh diri di Jawa gara-gara pinjol. 30 juta only loh. So saya selalu mau berkata gini, jangan downsize, jangan anggap kecil apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah Gideon ini. Karena familiarity dan menganggap remeh, mulai berkata gini, itu cuman kesembuhan dari cancer. Oh itu cuman kesembuhan dari wasir. Oh itu cuman ya mungkin punya anak lah. Oh itu cuman bebas dari utang. Oh itu gak cuman. Itu perbudakan. Do you know that? Makanya kalau Anda menyembah Tuhan lagi capek, kamu tuh like you need to, like I curse devil. Tadi lihat gak saudara kata-kata itu? Jangan nyembah I curse devil. Ya kamu di curse balik sama dia. Every word is a weapon. Dan dikatakan begini, bagian ini ada bagi overcomer yang kukasihi. Sekali lagi, dasar kita mengalami Tuhan di overcomer adalah kita tahu kita dikasihi, kita dicintai. Dan bagi generasi XO dan overcomer dan ladang nomor 6 yang namanya family atau marketplace, ku bentuk sendiri dari hatiku. Setelah itu Tuhan Yesus berkata begini, ada sebuah sebuah clue buat setiap saudara untuk belajar. Dan seketika saya melihat angin kencang mengitari bukit batu ini, dan saya melihat sebuah gempa menghantam bukit ini sehingga bukit dan gua ini menjadi runtuh. Setelah itu saya melihat ada Pastor Barry di situ dan lapisan overcomer yang sebelumnya di dalam gua tersebut. Look at that. The vision is for me. Dan seketika waktu itu dipercepat, dan seketika roh saya mengerti bahwa kejadian ini adalah kejadian di mana heaven invasion pertama kali ada. Tuhan memanggil kita meruntuhkan gua ketakutan kita dan memeluk kita. Dan saya berdiri di masa yang sekarang dan saya melihat Tuhan Yesus memeluk anak-anak overcomer dan sudah memakai selanggap senjata Allah. Dan dikatakan begini, sebuah clue. Tuhan Yesus berkata, sebuah strategi yang dibukakan Tuhan bagi saya dan gerejanya. Aku ini setia. Aku tidak akan membiarkan gua ketakutan itu bangkit kembali mengalahkan kalian ataupun memperbudak kalian. Sekarang kalian sudah mengenakan, perhatikan baik-baik, seluruh perlengkapan senjata ilahi. So 3,5 tahun sampai 4 tahun ini kita sedang dilengkapi apa? Ngumpul-ngumpul doang atau apa?
seluruh selengkap senjata ilahi. At the end, life is a war. Ini contoh kecil, mungkin kita nggak pedang-pedangan atau panah-panahan like perang zaman Roma dulu. Tapi saudara tahukah saudara, saya kaget sekali. Rumah sakit jiwa zaman sekarang bukan cuma dipenuhi oleh orang-orang yang depresi secara keuangan rumah tangga, tapi karena anak-anak kecil yang main game dari sejak kecil. Dan tiba-tiba mereka kehilangan apa yang namanya kewarasan mereka. So iblis nggak perlu kamu tahu soal peperangan rohani atau soal senjata ilahi. Iblis nggak perlu tahu kamu soal itu. Bahkan dia senang kamu nggak ngerti apa-apa ke gereja. Yang kamu cari apa? Kapan kaya, kapan merit, kapan lagi punya rumah, kapan punya motor, kapan punya mobil. Ya, circle-nya itu aja. Tanpa kamu melengkapi dirimu dengan senjata ilahi. Protect your marriage dengan senjata ilahi. Kamu pikir setan senang dengan kamu jadi keluarga yang bahagia? Saya selalu berkata, kita dan saya pengennya bahagia. Tapi masalahnya selama di dunia ini masih ada kuasa gelap. Saya akan ajarkan saudara, dia akan bisa gunain semuanya. Toh Anda bagaimana setan merusak ibu-ibu zaman sekarang atau wanita? Your free time. Teman ini udah punya ini ya, suami gue belum ya. Kok dia liburan terus? Gue malah doa Selasa. Homecoming. Terus tiba-tiba setan berbisik, kapan majunya? Nah. Tadinya Adam dan Hawa betah gak di Eden? Ayo. Dia lack nothing kok. Pernah gak kamu ngalamin miskin di dalam Tuhan? Awal kamu ikut Tuhan tapi gak merasa kurang? Pernah gak ngalamin? Nah pada waktu udah Tuhan kasih motor, walaupun kadang-kadang akinya suka busuk gitu. Tahukah saudara, di gereja saya pelayanan, saya adalah orang terakhir yang punya motor. Karena saya gak pernah berdoa buat motor. Buat saya nebeng lebih enak. Loh, lebih enak mana? Nebeng Mercy atau punya Mercy? Nebeng, buat awal. Tapi gak merasa kurang, itu anehnya. Makanya saya mau berkata, tahta, harta itu panas. Dan mereka bersuara. Kalau saudara gak kuat dalam karakter, berat loh. Makanya lihat banyak anak overcomer yang dulunya, after your heart, after your heart. Pas udah diberkati, dapat kerjaan lebih mudah, dia pikir dia pinter. Padahal itu adalah tabungan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Simple, kalau Anda mau tahu hati orang berubah, kalau dibilangin mukanya berubah. Nah itu berubah hatinya. Karena dari hati keluar di muka. It's always like that. Makanya anaknya Pak Heri kalau di rumah saya lagi ngalamin pendidikan, saya gak buat dia nganggur. Kemudian saya lihat, sekarang kaca saya kan udah transparan, saya lihat sambil doa. Ngapain nih anak? Oh nganggur, belajar gitar. Remember saya berkata, tidak bisa alat musik, tidak ada ke bangsa-bangsa. Tidak ada alat musik, tidak ada ke Bandung. Terus waktu hari Jumat, belajar sama Uncle Dani. Belajar gitar, drum, sakit Uncle B. Memang sakit. Mau ke bangsa-bangsa enggak? Mau. Lalu dia lihat Daryl main. Saya berkata gini, can you beat him? Saya orang tua yang kompetitif ya. Saya kakek yang kompetitif. Terus, yes I can. You need to beat him. Nah kira-kira analogi ini kayak Tuhan ngomong ke Gideon gitu. I'm with you. You my mighty valor. Ya kurang lebih kayak begitu. Jadi hari ini jangan biarkan suara pengirikan anggur itu menguasai hidup saudara. Repotnya kita melawan kegelapan adalah setan gak berbentuk setan, dia bentuknya kenyamanan. That's the hardest part. Makanya pada waktu di Antioquia orang Kristen dibantai bertubuh, bam. Setan ganti strategi sekarang.
Oh, orang Kristen makin dibantai, makin mengasihi. Oke, gue ganti lewat satu perpecahan. Dulu suami istri yang dulu punya sepiring berdua, satu terus. Pas satu piring berlima, 10 piring sendiri, pecah langsung. Ngerti maksudnya? Satu piring, satu orang 10 piring. Ya pecah sih perutnya sih. Tapi my point adalah, begitu gampang orang kehilangan dan berkata, cuman berkat, enggak. Cuman kesembuhan, no. Buat seorang Gideon yang selama bertahun-tahun, tiba-tiba ada hadiah dari surga, bam! I'm with you, Gideon, my mighty valor. Itu kayak tiba-tiba KPR 25 tahun, tiba-tiba orang nasabah biasa ketok pintu berkata, you are free debt gitu. Mukanya nggak percaya. Gembalamu orang yang pertama kali 3 kali KPR BCR and I'm free debt dalam 3 tahun. Dan hari itu keuangan gereja tanya Ratna. Luar biasa. Hari itu saya masih KPR BCR, saya masih ingat gaji masih 5 juta ya at that time. Per bulan saya KPR BCR 5 juta. Utang kartu kredit 7 juta, 2 juta cari dari jualan dan segala macam. Termasuk khotbah, saudara. Khotbah dimanapun saya terima. I've been there. Sampai suatu saat saya bilang, Tuhan, aku capek lu KPR. Aku gak mampu lagi. Jadi saya minum jus kacang hijau tuh awalnya dari KPR BCA tuh. Because nothing left di dapur, saya berkata ada kacang hijau. Saya masih ingat suruh WB masak kacang hijau dan rumah saya hampir kebakaran gara-gara dia. Dia nggak matiin tuh kompor, sampai meleleh, asap udah di mana-mana. After your heart. Oh man, I'm going through hell dalam hidup ini. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak XO, kalau kamu mau lihat iman, lihat bagaimana gembalamu menghabiskan masa mudanya di satu rumah. Di rumah my old family. Lebarnya itu kamar 2,5 meter kali 2,5 meter. Saya seperti putra Cinderella, live with the rat. Jadi saya lagi tidur, tikus di atas ini saya. Setiap hujan, semua basah satu badan. Dan saya masih ingat sekali di satu SMA, saya kena penyakit paru-paru. Kenapa? Atasnya asbes, atasnya itu tempat burung dara. Kalian tahu burung dara plus asbes itu poison banget. Pas dicek paru-paru saya habis semua. Ada jendolan besar di sini. Tapi Tuhan gak kasih iman buat sembuh hari itu. Tuhan kasih iman buat setia. Di akhir zaman ini kita mengejar iman buat sembuh. Tapi sebenarnya ada satu iman yang paling indah. Iman setia sampai garis akhir. Dan saya melewati apa yang namanya fase kemiskinan yang mengerikan. Dari SMP ke SMA masih ingat sekali SMA 2 tahun saya tunggak apa yang namanya uang sekolah. 2 years. I've been there. Di situ setan berkata, percuma dong ikut Tuhan. Tapi saya tahu makanya setiap lagu saya berkata, this is my victory. Ketebak strategi setan yang kayak begini. Ternyata Tuhan tuh mau saya melewati semua itu. Agar one day saya bisa ngajarin kepada saudara. Anda bayangin kalau gembala saudara born rich. Terus anaknya lagi melarat semua gitu. Saya kan bisa berkata kepada saudara gak ada iman sih.
I never done that. Saya bersyukur, dulu saya nggak ngerti kenapa gue nggak lahir kaya ya. Sekarang saya tahu dan tahu kalau saya lahir kaya kamu bubar semua. Dan kamu berkata enak yang khotbah kaya sih. Nah sekarang kamu bisa ngomong apa khotbah miskin? I've been there. Sakit, I've been there. Itu yang disebut apa? I'm with you, my mighty valor. Tuhan berkata, aku tahu kau melewati penyakit, pernikahan yang tidak mudah, pekerjaan yang tidak mudah, but I'm with you, my mighty valor. Tapi masalahnya saya nggak bisa nyeting iman apa yang Tuhan mau kasih buat saudara. Ada yang imannya dibuat kesembuhan, I'm glad with that. Kemarin saya dengar kesaksian Juju dan Ali, I'm crying di meja kerja saya. Tapi saya tahu ada hadiah yang lebih spesial yang sebenarnya iman mencintai Tuhan sampai garis akhir itu tuh iman yang spesial sebenarnya. Dan saya tahu ada banyak orang gak mau iman jenis kayak begituan. Padahal rumah kita yang paling kekal adalah bukan di sini. Anda yang punya anak 5, Anda yang menikah, one day Anda sendiri loh. Do you know that? Saya dan saudara akan menghadap Tuhan sendiri. God is real, God is life. Dan di sini Tuhan katakan begini, ada sebuah kunci, senjata ilahi. Ternyata untuk tetap gua itu runtuh adalah kita harus memperlengkapi hidup kita dengan senjata ilahi. Dikatakan begini, teruslah bangkit dan janganlah takut untuk berlari ke dalam pelukan kasih karuniaku, overcomer. Nah, seketika saya melihat ada beberapa orang dikelilingi sisa-sisa reruntuhan dan sisa-sisa reruntuhan gua itu bersuara menuduh mereka. Nah, this the problem. Ini memang setan cara kerjanya gini. Semua masa lalu dihidupin kembali dan bersuara kepada saudara. Tinggalkan semua teman-teman, kumpulan siapapun yang selalu setiap kamu ketemu dia ingatnya masa lalu. Leave it alone. Siapa di sini yang doyan tinggal di rumah sakit lama-lama? Angkat tangan. Anda benar-benar sakit loh. Waktu itu Leo masuk ke rumah sakit karena kebanyakan doa, saya nggak ngerti. Ternyata di asuransinya per hari dapat beberapa gitu. Dan kita nyesel datangnya telat gitu. Ternyata hari kemarin ada Harry datang ke situ kan. Diambillah voucher yang 450.000 hari itu. Betul ya, buat belanja. Kalau saya tahu itu tiap hari ada voucher, saya akan jengukin dia tiap hari. Sayang saya rada bodoh soalnya. Saya mau berkata rumah sakit is like old past life. Ada yang demen doyan di situ lama-lama. Dapat VIP, ya. Lebih enak di kosan dibanding rumah sakit kan? Atau jangan-jangan Anda berkata, Pastor salah khotbah, lebih enak di rumah sakit daripada kosan. I don't know about that. Tapi kalau nggak hampir mati, saya nggak mau masuk rumah sakit. Nggak ada yang doyan dengan old lifestyle, nggak ada. Kecuali kamu sakit. Unless you are sick. Nah ternyata setan masih pakai batu-batu zaman dulu untuk apa? Menuduh kalian dan saya. Dan dikatakan begini. Hamba-hambaku, sisa-sisa reruntuhan itu memang masih bersuara menuduh kalian. Tetapi remember, nah ini kayak kata-kata Mufasa di film Lion King. Remember, ingatlah, sudah ada senjata untuk mengalahkannya. Dulu belum ada, sekarang udah ada. Let's shake it off gitu. Semudah itu ya. Not even question. Misalnya Anda berkata, yuk kamu orang gagal, kamu bangkit dari meja kerjamu. No, I'm rich, I'm blessed. Misalnya kamu ada suara berkata kamu tuh nggak kemana-mana. I'm satisfied by His love and blessing.
Nah repotnya kalau Anda nggak punya senjata ilahi dimulai dari ketopong keselamatan, nah kena tuh. Yang pertama kena suamimu, kalau nggak sebaliknya istrimu, kalau nggak yang kena anak-anakmu. Kamu berpikir setan cuma mau nyerang kamu, no. Dia mau the entire family kena dampaknya. Tapi dia butuh satu inang. Dia butuh satu foothold. Dia butuh satu pijakan, entah itu ke istri, ke anak, ke mertua, ke suami. So kalau Anda berkata marriage is about happy life, yes itu hadiah dari Tuhan. But the other part adalah there's a battle there. Kalau kamu nggak jaga anak-anakmu, seseorang akan menaruh batu-batu itu buat anak-anakmu. Waktu itu saya ngobrol sama satu anak Tuhan. Kita ngobrol, dia berkata, ya Pastor kita mau kasih kesempatan anak muda lebih banyak pelayanan. Anak muda tuh gak takut pelayanan. Anak muda tuh takutnya saat teduh. Di sini siapa kalau ibu-ibu belanja di Singapura 6 jam gak capek-capek? Anda gak takut kan? Waktu duduk di kafe ngomongin orang 16 jam gak capek kan? Coba suruh satu tuh 30 menit. Kok kayaknya lama ya Pastor ya? Emang satu itu harus gimana ngomong, nyembah, 60 lagu atau berapa sih? Ada aja banyak trikinya. Saya berkata, saya langsung ngomong. Saya bukan seorang teman ngobrol yang indah kali ya. Banyak orang kalau ngobrol sama saya biasa setengah jam aja biasa kita pulang gitu. Enggak gitu ya Pak Heri, bener enggak? Enggak ya, aman katanya. Aman katanya. Lalu saya bilang, Pastor, anak muda demen aktualisasi diri. Tapi kalau udah mulai repot, mulai berat ditinggalin pasti. Itu anak muda, karena mereka cuma berpikir kerjaan tuh hobi. Saya berkata, nah. Saya belajar. Anak muda yang dikasih kesempatan tanpa belajar saat teduh di kaki Tuhan dengan baca firman dan juga doa nyembah Tuhan. Mereka akan menjadi anak muda yang destruktif. Kita tahu gara-gara apa? Heaven invasion. Saya pernah ngomong sama para worshiper. Emang dulu kamu gak saat teduh? Pas sempet aja sih. Pantesan overcomer butuh malaikat dari Allah Bapa descend ke overcomer berkata, I'm with you my mighty valor gitu like. Ternyata pelayanan gak saat teduh. Saya gembala yang lumayan polos, saya pikir semua orang tuh saat teduh gitu. Saya juga baru tahu ada banyak orang yang melayani jam terbangnya tinggi, saat teduhnya gak sampai 1 jam gitu. Saya tidak ngomong kita kompetisi saat teduh, no. Dan apalagi Anda berkata, Pastor saya gak bisa masuk kerja gara-gara saat teduh, awas saudara ya. Awas saja. Saya tidak ngomong itu jadi tameng rohani, no. Tapi buat saya adalah senjata ilahi, gak bisa dibuat dengan cara duniawi. Cannot. Dan dikatakan, ingatlah sudah ada senjata untuk mengalahkannya. Injaklah reruntuhan itu dengan kasut kerelaan kalian. Seperti gembala kalian melakukannya. Di dalam kasut kerelaan tambahkanlah kegigihan. Di dalam saat teduh dan ikut Tuhan butuh kegigihan. Anda yang kerja hari ini, apakah uang datang seperti melayang tiap hari? Atau butuh kegigihan untuk Anda bekerja? Kegigihan. Bisa gak setiap Anda sedikit masuk angin sama kembung? Pak bos, sorry sakit. Dalam 2 bulan 10 kali sakit, resign namanya. Anda butuh apa? Kegigihan. Dan dikatakan, dan dibutuhkan apa yang namanya holy anger. Saya selalu berkata, ingat berapa kali setan udah ngebohongin kamu. Pakai itu sebagai holy anger. Jangan benci orangnya. Saya dulu sampai putus asa ngadepin orang tua saya sendiri. Sampai putus asa sekali. 15 tahun pelayanan gak pernah berubah. Sama sekali gak berubah.
Sampai satu saat, saya masih ingat sekali bahwa ternyata dia mau berubah. Cuman butuh saya punya belas kasihan. Anak Tuhan, orang sekitarmu gak bisa berubah dengan cuma sekedar kebenaran. Tambahkan kasih dan belas kasihan. Seperti Anda misalnya papa mama Anda mungkin nggak mudah hidupnya. Atau papa saudara mengecewakan, mama saudara mengecewakan. Anda pikir mereka hobi melakukan itu? Atau ada orang yang ngontrol, yang menyiksa mereka dari sejak masa muda mereka yang diturunkan sebagai kutuk. Dengan setan berharap kamu juga melakukan hal yang sama. Makanya saya berkata gereja itu mahal. Karena di gereja ada banyak senjata ilahi dibagikan kepada saudara. Apa yang senjata ilahi Pastor? Ini saya lagi bagiin nih. Masuk ke sini. Saya ulang lagi kesaksian saya soal belas kasihan. Memang belas kasihan itu doesn't make sense. Di dalam belas kasihan tidak ada lagi kamu harusnya begini, itu nggak ada. Dan orang gereja yang punya belas kasihan buat orang-orang berdosa adalah orang-orang harus yang penuh dengan kasih Allah. So we can love them. Sekali lagi baliknya adalah perjumpaan saudara dengan Tuhan, menangis di kaki Tuhan di saat teduh, you cry out apa yang di dalam. Saya kan kasih di IG kan kemarin pada waktu Jeremy saat teduh dia nangis segala macam, saya taruh di IG. Saya berkata at the end hidup dengan Tuhan, berjalan Tuhan is not about performance. Ini performance nih saya gitu misalnya. It's about encounter. Kalau saudara tidak membiarkan benteng pikiran saudara Anda hancurkan setiap hari, you cannot be a good husband, you cannot be a good wife, you cannot be good son and daughter. Saya akan ajarin pelan-pelan. I know saudara sudah lapar, saya juga. But hang on. Holy anger, kerinduan serta iman yang tidak pernah berhenti berharap kepadaku. Karena akan kuberikan kuasa untuk menghancurkan setiap kuasa ketakutan, penuduhan, intimidasi yang sebenarnya sudah menjadi reruntuhan. Jadi kita dikalahin sama setan, tanda kutip dengan apa? Batu kecil. Janganlah menjadi percaya semua suara neraka bagi hidup kalian. Kasihku tidak akan pernah undur bagi kalian. Pelukan belas kasihanku tidak pernah berhenti. Dikatakan pahlawan-pahlawanku yang gagah perkasa. Saya Pastor yang pernikahannya nggak sempurna. Iya, kamu gagah perkasa. Saya istri Pastor yang seringkali suami saya mungkin banyak belum berubah dan belum bertobat. Iya, kamu istri yang gagah perkasa. Saya Pastor yang belum sembuh dan udah home kami udah berapa kali. Iya, kamu gagah perkasa. Karena kamu 7 kali gagal, kamu 8 kali bangkit. Itu hitungan gagah perkasa di hadapan raja segala raja. Nah, coba Anda lihat di Roma 12 dengan cepat. Apa yang membuat orang bisa berhenti dalam pertandingan imannya? What is that, Pastor? Roma 12 ayat 2 dengan cepat. Kalau saudara pernah jeblok di ulangan, saudara pengen gak dapat, kalau zaman kita kuliah, ingat gak Pak Heri? Kita ya kurang lebih bodohnya mirip-mirip lah kita berdua. Untung hokinya kerajaan surga gitu. Saya ngomong kemarin kepada anaknya Bu Marlin, kamu pinter gak? Nggak gitu biasa. Oh, puji Tuhan. Yang penting hokinya tinggi sama kerajaan surga, saya berkata. And kalau Anda pada waktu kita kuliah ada mata pelajaran itu apa yang kita cari kalau besoknya ujian? 1, kisi-kisi. Kita hunting sampai ke
tukang fotokopi ke angkatan atas, kita maintain ke orang, kumpulin supaya dapat kisi-kisi. Nah, anak Tuhan seringkali di gereja nggak pengen kisi-kisi. Pengennya apa? Jawabannya langsung. Kalau bisa di depan mata dan nggak perlu repot. Alkitab jelas katakan kerajaan surga is like a pearl. Kalau kamu nggak gali, kamu nggak temuin. Dikatakan, Alkitab katakan gini. Don't copy, New Living Translation-nya berkata gini. Don't copy the behavior and the custom of this world. Jangan di-copy kelakuan mereka and the custom of this world. Nah, dikatakan lagi di ayat yang lainnya, ayat 22. He has taught you let go of the lifestyle, gaya hidup of the ancient man, manusia hidupmu yang lama. Misalnya gini, kalau kamu tahu, saya selalu berkata, temanmu itu bisa jadi setanmu, atau jadi pertolongan Tuhan bagi hidupmu. Kalau kamu gaul misalnya sama penjudi misalnya, kamu akan jodoh dapatnya apa? Anaknya penjudi pasti. Nggak mungkin anak yang punya bank. Karena tiap hari circle-mu ya di situ. So, Anda harus tahu bahwa saya selalu berkata setan selalu masuk lewat teman, that's number one. Karena itu setan yang kelihatan untuk kamu, can you copy their behavior? Coba kamu gimana copy kelakuan setan kalau nggak berbentuk? Saya tanya kepada mungkin beberapa anak begitu. Jeremy, Jaden segala macam saya wawancara mereka. Saya pengen tahu strategi setan. Semua mostly mereka ikut-ikutan teman loh. Tuh Jeremy itu kecilnya gebuk-gebukan tuh. Benjol, gebuk-gebukan, kasar sama adik. Saya berkata, kamu belajar dari mana? Dari teman. Don't copy and let go of the lifestyle of the ancient man. Do not copy the behavior. Lihat, the behavior bisa kita lihat. Saya juga belajar dari anak-anak ESO zaman sekarang. Saya pernah dengar ada satu anak muda pas di retret, dengar suara Tuhan, like nangis di jamaah Tuhan, didoain. Enggak lama saudara. Teman-teman lamanya, dia lagi like feel lonely, dan tiba-tiba nggak tahu radar dari mana, itu teman-teman lama bisa kontak. Lihat gak saudara? Tahu gak saudara, kalau Anda mau rusak, setan tuh langsung kirim marketing itu cepet. Tiba-tiba yang dulu nggak pernah kontak, dikontak lagi. Like availability setan tuh tinggi loh. And Alkitab katakan tadi untuk memakai senjata Allah, Anda butuh ingatlah. Nah, saya dan saudara sefragile itu loh. Kalau nggak punya komunitas, kekuatan orang-orang godly yang saling copy the behavior. Ya, kamu yang sudah disembuhin Tuhan. Dia lihat tuh gini. Kujab. And saya lihat betapa fragile-nya saya dan saudara. Orang itu cuma lagi tanda kutip merasa sendirian dan tiba-tiba teman lama bandelnya kontak lagi dan gak lama kemudian gak butuh nunggu 2 tahun. A few weeks later, dia begitu lagi. Don't play with the circle of your friends. Dan dikatakan berubahlah oleh pertama akal budi. Jadi setan itu yang pertama dirusak itu apa saudara? Orang addicted, orang jauh dari Tuhan, orang kecewa, orang kepahitan. Apa yang dirusak? This one. Kebayanglah.
keinget rasanya lah. Setan gak bisa kasih future soalnya. Batu-batu kecil Gideon adalah satu-satunya adalah kegagalan di masa lalu. But you know what sekarang? Alkitab katakan yang punya surga with you. Dia mau ngomong kepada Gideon, you are not alone again. Kata Tuhan, you 40 tahun dikadalin tanda kutip dihancurin Midian. Now I'm with you. That's heaven invasion. Makanya di pesan Tuhan selalu berkata, balikan keadaan. Tuhan mau berkata, lu niat gak? Kamu mau gak? Atau masih doyan? Kamu gak bisa keluar dari kemiskinan kalau kamu gak benci kemiskinan loh. Rumah tanggamu gak akan damai kalau kamu benci keributan. Selama kamu gak benci akan ribut terus. Sampai kamu sepakat, udah kita harus benci keributan. Musuh kita satu, bukan lu, bukan gua, keributan. Contoh, itu contoh kecil misalnya. You need to hit the object. Bagaimana kebodohan saya nggak dikadalin setan terus, Pastor? Ya benci kebodohan. If you love it, you will receive it. Dikatakan begini, sehingga kamu bisa membedakan yang mana setan, yang mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan. Nah, di dalam Tuhan berkatnya itu ini, apa yang baik, berkenan dan yang sempurna, bukan bad and good loh. No. Kalau kamu keluar dari kutuk, masa depan kamu yang baik, berkenan dan yang sempurna. Nah, di Efesus 4, buka dengan cepat. Yang tadi saya katakan, and he has taught you to let go of the lifestyle of the ancient man. Saya yakin kenapa mama saya nggak pernah lepas dari rokok. Tiap pagi dia bangun, dia ketemu teman yang sedang hisap rokok, kecium lagi. Paling hidupnya 2 hari nggak rokok, 3 hari satu bungkus lagi. Coba tiap hari ciumnya cuka apel, kan gak ngerokok lagi. Coba Anda yang mau hidup sehat, bergaul sama, saya gak sebut nama lah. Siapa ya? Misalnya sama Pak Songsong, sama Songsong lah ya. Bapak lagu-lagu ini. Namanya udah lagu-lagu. Untung bukan lato-lato loh. You know, kalau misalnya Songsong, saya pengen diet. Saya pengen makan sehat, hidup baik gitu ya. Kentucky tanpa kulit, which is hard to do loh. Terus setiap hari saya nebeng Songsong pulang ke BSD. Setiap sebelum ke BSD kita mampir di rest area dulu. Dan dia makan kulit Kentucky 1/2 kilo depan saya, padahal saya lagi diet. Saya bisa bertahan 2 hari. Hari ketiga, let's share together. Yeah, am I right? So you need to let go of the lifestyle of the ancient man, termasuk pergaulanmu. Sin kelas 2 SMP saya bertobat. Tidak ada lagi yang namanya prom night dalam hidup saya. Gak ada sweet 17-an, gak ada. Sejak hari pertama saya memberikan hidup saya ke Tuhan, saya berikan seluruh pergaulan saya di dalam rumah Tuhan. Cara kamu destroy hidupmu simple. Kamu balik aja ke teman arisan lamamu. Atau ke teman-teman yang punya behavior yang akan nular kamu in a day. Dan sejak dia bertugas di rumah saya, dia tuh paling alergi sama cabai. Sekarang dia gaul sama Elvan, dia gaul sama Aldo yang suka segalanya. Karena susah, kalau Aldo semuanya orangnya ramah lingkungan, semuanya suka dia. Dan saya suka cabai, saudara. Nggak sadar, alam roh tuh nyata. Benar. I'm serious.
Tiba-tiba waktu itu dia minta apa? Apa? Rendang, udang, sambal saus padang. Betapa dahsyatnya copy the behavior. Terus dia bilang, ya kalau nggak suka udang, kalau udangnya nggak enak, kalau enak suka. Dan berarti itu namanya doyan. Tapi kalau Anda nggak suka cabai, bergaul sama orang yang punya makan cabai, lama-lama Anda setengah potong kemakan loh. Am I right? Jadi setan nggak berbentuk, wah roh kemiskinan, roh hutang. Dia pakai orang yang terlibat utang, pornografi, kecanduan, addiction, nempel sama kamu tiap hari. Tiap hari SMS setan, udah tidur belum gitu. Ya lama-lama nggak kuat lah. Kalau kamu nggak blok gitu. Saya punya grup German Shepherd, saya punya grup beberapa teman hobi saya. Semua yang suka ngirimin, apalagi saya tuh kaget loh. Yang ngirimin gambar-gambar setengah porno itu rata-rata bapak-bapak yang udah agak 50 ke atas. Saya berkata ini nggak pernah sembuh penyakit ini. Saya langsung blokin, I'm out. Loh kalau kamu nggak tegas dengan ancient man saudara dan lifestyle saudara, kamu nggak bisa berubah. Kamu akan ujungnya akan berkata ke gereja percuma nggak percuma, gaya hidupmu yang kurang berubah. Kalau kamu suka clubbing, kamu suka drunk, terus tiap kamu ke WC nggak ke WC sini, ke WC ke bawah, ya kamu pasti jatuh. Masuk akal gak sih? Makanya yang setan pertama kali bohongin adalah akal. Makanya targetnya pertama adalah anak muda. Kedua orang yang free time-nya suka nganggur pikirannya. Kamu tanya orang-orang di rumah saya, pernah gak saya bengong nganggur? Pada waktu minggu kemarin saya dikasih hadiah sama anak-anak rohani saya untuk ya istirahat di Bandung saudara. Itu di tengah masuk angin saya masih baca buku loh, 4 bab. Bisa gak saya berkata, kan saya sudah hamba Tuhan, dengar Tuhan, ngapain baca buku? Bisa. Tapi saya juga sadar, saya ini masih daging. Tubuh mana yang kalau gak dirawat gak rusak? Ayo. Dengan saya mengingat, saya baca buku 4 bab. Buku apa aja? Baca. Apakah Pastor doyan baca buku? Enggak, demannya nonton. Nonton Netflix, saya hampir nggak pernah lagi nonton Netflix. Jadi bukan cuma Pastor Benny Hinn yang nggak nonton Netflix, saya udah nggak nonton Netflix. Tanya mereka yang main kita Bandung, mereka nonton Netflix, saya di atas, diem istirahat, siapin lagu. Apakah hidup saya boring? Tergantung, punya tujuan nggak? Coba Anda bayangin yang kerja hari ini tiba-tiba boring kerja, bisa makan kamu? Ya nggak bisa. Boring nggak boring kerja. Ternyata setan itu masuk lewat banyak hal. Dan dikatakan begini di Alkitabnya. Sehingga kamu dapat membedakan, nah di Efesusnya dikatakan begini. Can you open for me, Efesus? Ya, Indonesianya ada. Nah oke. Nih oke, nah yang tadi. Quick. Ayat 22. Nah, the old set life which was corrupted by sinful and deceitful desire. Jadi sebagaimana setan bisa merusak hidup kita? Lewat desire atau keinginan yang menipu kita. That spring from delusion. Makanya lihat gak di buku Roh Jahat kita, Anda kalau semoga Anda baca,
Ada apa yang namanya roh delusion. Apa itu roh delusionnya itu? Kapan kaya, kapan diberkati, bengong. That's delusion. Padahal hari itu makan aja gak habis gitu. That's delusion. Pastor, apa yang nyelamatin kamu di saat kamu melayani Tuhan masih miskin? Saya gak pengen apa-apa. Teman saya dulu zaman itu udah punya handphone bunglon, tau kan? Udah punya bunglon kayak udah punya Sirga tingkat 3 kan. Wah gitu. Udah pakai Ereking gitu, udah pakai G-Shock. Zaman dulu kan ya kayaknya begitulah saudara ya. Kebanyakan rata-rata teman-teman saya itu anak yang punya siapa gitu. Papanya mungkin kayak pakai kaos oblong tapi anaknya kaya-kaya yang nikmatin anak-anaknya. Tapi satu hal dari tahun 94. Kalau orang bilang kegilaan, kalau saya bilang ketuhanan saya. Since day one saya berkata I'm gonna make it. Saya harus dengar Tuhan. Saya harus bisa ketemu Tuhan. Saya harus bisa melayani Tuhan. Nah roh delusion itu suaranya jadi jauh. Makanya saya selalu berkata, Anda mau menikah, punya anak, belum punya anak, anak 10, belum punya Mercy, masih punya motor. Kamu tuh harganya sama. Yang grading itu adalah delusion. Sama kalau kumpul sincaan ya itu. Adam and Eve gak kekurangan sampai si ular itu datang dan berkata, Tuhan tuh gak mau kamu seperti Allah. Dan si Hawa akal budinya rada kurang. Para istri di overcomer baca buku banyak kan. Karena one day 5 tahun pertama, 7 tahun pertama anak-anakmu di tanganmu loh. Kenapa? Tanda kutip cucu rohani saya mau baca buku. Dia lihat angkelnya baca buku soalnya di rumah. Kenapa Jeremy mau doa? Saya lagi doa di sampingnya soalnya. Dia imitasi behavior gembalanya. Sehingga dia gak ngomong, kenapa harus doa? Oh dia lihat, oh gembalanya doa, ya gue doa. Coba gembalanya nonton Netflix, terus jadi nonton Netflix. Pasti. Ingat yang pertama kali setan bohongin siapa? Eve. Tapi Tuhan kasih nubuatan, keturunan Hawa akan menginjak ular di bawah kakimu. Jadi 7 tahun pertama di dalam parenting, siapa yang nginjak kepala ular? Mami. Makanya jangan main-main dengan mama. Kalau papa pasti kurang gitu tegaan. Nggak konsisten, oh nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Kalau mama is mama gitu. No. And don't let devil fool you. Pastor, bagaimana cara serangan setan? Kita mau tutup dengan komplit ya. Lukas 4 ayat 12. Yang di belakang masih bertahan? Sedikit lagi. Itu berarti lagi ulangannya mau bagus, mau dapat kisi-kisi dia. Lukas 4. Apakah Tuhan Yesus pernah dicobai setan? Iya, dia pernah. Saya shortcut ayat aja. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi suka siapa yang suka mencobai Tuhan atau mencobai kita? Demon. Devil. Ya. Ayat 13, perhatikan baik-baik. Kalau Anda berkata, kenapa ya hidup sama Tuhan makin sungguh-sungguh? Kok masalahnya nggak selesai-selesai? Apakah Tuhan yang memberikan masalah? Lihat ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia pulang ke neraka dan dia nggak pernah balik lagi. Karena dia kapok melihat saudara. Apa yang ditulis di Alkitab?
Ia mundur daripadanya for a while. Dan menunggu waktu yang setan tahu loh, waktu terbaik. When you alone, when you disappointed, when you have nothing. Pas kamu megang berkat, gak mungkin satu ngomong, roh kemiskinan datang, kamu miskin, ya kamu gak percaya lah. Setan datang pada waktu yang tepat, waktu yang baik, dia tahu when. And di Efesus 4, kenapa saya berkata don't let demon fool you? Efesus 4. Pastor, dia bisa masuk, dia bisa datang kapan waktu yang baik, saat apa sih Pastor? Udah dapat semuanya? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Bisa enggak? Bisa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, Tuhan berkata apa? Jadi setan bisa lewat apa? Lewat sebuah peristiwa dia masuk. Lewat peristiwa yang membuat Anda marah. Jadi kalau Anda rumah tangga, kena serang setan terus Anda harus berkaca. Apa yang membuat Anda marah dan gak diberesin? Nah, setan di situ. Kok diam semua ya? Saya tahu beberapa mukanya udah lapar. I know. Hang on. Dan dikatakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis, number one. Jangan beri kesempatan, jadi setan itu nunggu apa? Kesempatan. Jadi dia nggak bisa kalahkan saudara kalau dia nggak dikasih kesempatan. Misalnya setan SMS, jangan dibales. Kenapa? Emang iya? Blok. Supaya kita nggak goblok. Karena Tuhan Yesus yang berkata, ada tertulis. As simple as that. Jangan beri kesempatan. Jadi apa area di dalam hidup saudara, bisnis saudara, rumah tangga saudara yang dimana setan bisa selalu punya kesempatan untuk mendestroy saudara. Karena semua yang membuat Anda marah mengundang kuasa kegelapan setelah matahari terbenam. Bisa gak marah? Bisa lah, anjing aja masih bisa gigit kok. Tapi repent. Nah, Anda bayangin, kalau suami istri, keluarga, anak-anak muda ngerti prinsip ini. Kamu gak lihat lagi ini orangnya. Kamu lihat lagi efeknya. Oh, memang setan pakai kamu. Tapi aku gak mau ngundang setan dalam hidup keluarga saya. Saya mengampuni, ngalah. Karena setan selalu butuh media untuk membakar lebih lagi. Nah, dikatakan begini, contoh Tuhan kasih ke sebuah contoh. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Simple. Got you. Pastor, saya ini dulu tukang rampok gitu. Revelation apa supaya saya nggak rampok lagi? Jangan rampok lagi. Dengan kamu ngerampok atau bergaul sama perampok, kamu mulai kasih balas SMS-nya setan. Kasih kesempatan. Dikatakan, orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Dikatakan lagi, baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia bisa one day membagikan sesuatu kepada orang yang berkeku. Jadi gak disuruh kaya dulu loh. Supaya bisa membantu orang yang berkekurangan. Saya paling tidak suka kalau gereja dibangun dengan gini. Oh, ini gedung ada anak pengusaha ini yang bayar. Saya open for that. Tapi kok buat saya pribadi, harusnya orang yang diberikan kesempatan, gak harus kasih 100 M ke gereja. 5.000 aja. Kalau keluar dari hati dengan pengertian, itu bisa bangun gereja.
Karena kurang seru ceritanya kalau misalnya, oh ya overcomer dikasih sama anaknya gudang garam. Like, oh ya gudang garam. Tapi kalau Pastor, overcomer dibangun dari apa? Orang yang dulu mencuri, nggak mencuri lagi. Akhirnya kerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya. Akhirnya dia bisa bangun gereja overcomer. Tapi lebih lama, pasti. Kalau gembalamu doyan duit, ya pasti demannya yang kayak gituan. Tapi buat saya kehormatan untuk membangun rumah Tuhan adalah kehormatan semua orang. Dan dikasih lagi sebuah clue sederhana. Janganlah ada perkataan kotor lagi keluar dari mulutmu. Jadi supaya setan gak bisa masuk dalam hidupmu. Pertama tutup jendela ngomong kotormu. Ke keluarga, ke anak, ke suami, istri. Itu dulu ditutup. Nah diganti kata Tuhan. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Bayangin kalau setiap saya dan saudara dan di rumah tangga saudara. Gak ada lagi perkataan yang kotor. Setan mau masuknya lewat jendela mana? Bingung dia juga. Nah, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dikatakan ayat 31 terakhir, segala kepahitan, kegeraman. Nah, ini footprintnya setan nih. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Fitnah artinya tanda kutip adalah kurang kerjaan, tukang gosip itu fitnah. Hendaknya dibuang dari antara gereja Tuhan. Demikian pula segala kejahatan yang gak disebutin di sini. Termasuk kejahatan yang 100 dulu dong. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jadi api setan ini bisa ditutup dengan apa? Hendaklah kamu ramah satu dengan yang penuh kasih mesra. Bedanya kasih sama kasih mesra apa, Pastor? Kasih mesra gini, kasih gini, nih makan. Nah itu kasih. Kasih kan? Tapi gak ada mesranya. Harusnya, ini ada makanan. Atau kamu lapar, nih kita makan ya bareng. Nah itu kasih mesra. Banyak orang berkata, ya gue udah biayain lu gitu misalnya sama anak. Tapi gak ada kasih mesranya. Dan saling mengampuni. Dimana ada environment saling cepat mengampuni, setan gak bisa ada pijakan. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tutup Alkitabmu. Sampai akhir tahun ini ada beberapa pesan Tuhan untuk Anda. Tuhan menanti iman. Sampai akhir tahun ini ada perkara-perkara yang ajaib di bulan November. Dikatakan begini, yang tidak letih beriman, berharap, melayani, bersatu, rendah hati, bertobat, berubah. Mereka akan mengalami semua perkara-perkaraku yang ajaib. Bersiaplah overcomer. Beritakanlah kabar baik ini kepada setiap orang dan perdengarkanlah kepada jiwa-jiwa serta bangsa-bangsa. Bahwa sudah waktunya mereka kembali berlari kepadaku dan kepada pelukanku yang berada di tengah-tengah kalian. Overcomer, pesan dari Roh Kudus, peluklah kemurnian. Amin. Kehambaan serta kerendahan hati melebihi apapun overcomer. Tuhan memberkati.